Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mujiantono. Tetap di Matematika Mudah, Asik dan Menyenangkan. Masih di Mujiantono Yapis YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang materi matematika wajib kelas 10 semester kedua. Ini adalah video yang kedua yang akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga A, B, C. Ini ada sudut theta. Nah, di depan sudut theta berarti yang panjangnya A ini namanya opposite. Kita tulis saja depan. Opposite. Kemudian ada juga pada bagian yang di hadapan sisi siku-siku. Di hadapan sisi siku-siku namanya hipotenusa atau namanya sisi miring. Kemudian yang satu lagi adalah adjoint. Ini kita kasih nama pada. Nah, dalam perbandingan segitiga siku-siku, misalnya ini sudut theta, yang namanya sinus theta atau sin theta itu adalah sin, kalau kita boleh singkat sin demi. Sin adalah depannya sudut, berarti ini BC ini. Nah, ini berarti sisi A. Dibagi sisi miring. Sisi miring itu sisi yang di hadapan siku-siku. Berarti yang C. Disingkat dengan sin demi, depan miring. Cosinus theta atau cos theta adalah cosami, samping, berarti AC dibagi AB, B bagi C. Cosami. Kemudian yang ketiga adalah tangen, tandesa. Tangen itu adalah depannya sudut A, ini depannya sudut A, berarti yang ini depan A per desa, sampingnya adjointnya ini. Yang B, berarti A per B. Nah, kebalikan daripada sin adalah kosekan. Kosekan theta, kebalikannya. Nah, kalau sin A per C, maka kosekan berarti C per A. Kebalikan daripada kosinus namanya sekan. Sekan theta. Kalau cos adalah samping miring, ya dibalik, miring per samping. C per B. Tan kebalikannya adalah kotangen. Boleh. Nih, maka kalau depan samping ini samping dibagi depan, berarti B per A. Nah, jadi ingat, sin disingkat dengan sin demi, depan miring. Cos disingkat dengan cosami, samping miring. Tan disingkat dengan tan desa, depan samping. Kebalikannya sin adalah kosekan, kebalikannya cos adalah sekan, dan kebalikannya tangen adalah kotangen. Perhatikan contoh berikut. Diketahui nilai ketika perbandingan trigonometri. Tentukan nilai ketika perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen dari sudut theta berikut. Perhatikan soal A. Sudut tetanya berarti ini. Nah, yang di depan theta, sudut theta, ini namanya depan. Nah, yang di depan siku-siku, sudut siku-siku namanya sisi miring. Ini siku-siku, simbolnya seperti ini, berarti di sini samping. Nah, jadi dilihatnya sudut theta. Sin theta, singkatannya tadi adalah sin demi. Sin demi depan. Depannya berarti 2. Miringnya berarti akar 5. 2 per akar 5. Kalau ini mau diselesaikan boleh dikalikan akar 5. Karena penyebutnya akar 5. Nah, sehingga hasilnya adalah 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 adalah 5. Cos theta. Cos theta, cosami, samping miring. Sampingnya berarti 1
miringnya berarti akar 5. Kalau mau diselesaikan berarti 1 per akar 5 dikalikan akar 5 per akar 5. Berarti 1 kali akar 5 per 5. Tan teta. Tan desa. Depan dibagi samping. Berarti depannya 2, sampingnya 1. Artinya tan tetanya sama dengan 2. Nah, oke, sekarang perhatikan contoh yang B. Sudutnya ini, teta. Berarti yang di depan ini depan. Nah, depannya teta. Depannya berarti 1. Di depan siku-siku namanya sisi miring. Yang sisanya berarti samping. Jadi, depan itu di depannya sudut. Miring depannya siku-siku. Nah, kalau ditanya sin teta, berarti sin demi, depan miring. Depannya teta 1, miringnya 2. Berarti 1 per 2. Cos teta, cos sami, samping miring. Mohon maaf ini ada kesalahan ini kayaknya. Ini akar 3 ya. Ini akar 3. Kok samping miring? Miringnya berarti sampingnya berarti akar 3 per 2. Berarti kemudian tan teta adalah tan desa, depan samping. Depannya berarti 1, sampingnya berarti akar 3. Lah ini dirasionalkan, dikali akar 3 per akar 3. Sehingga akar 3 per 3. Seandainya ditanya nilai daripada kebalikannya sin, berarti kosekan teta, ya tinggal balik saja. Kalau sinnya 1 per 2, berarti ini 2 per 1 atau 2. Kebalikannya kosekan adalah sekan. Kalau kosnya adalah akar 3 per 2, di sini berarti 2 per akar 3. Kalau dirasionalkan berarti dikali akar 3 per akar 3. 2 akar 3 per 3. Kebalikannya tangen berarti kotangen. Kotangen berarti kebalikannya. Berarti akar 3 per 1 atau akar 3. Hasilnya. Oke. Lanjut soal yang C. Nih yang C. Nah, lihat ini teta. Nah, ini namanya depan. Yang di depan siku-siku namanya miring. Ini adalah samping. Nah, karena yang miring belum diketahui, sisi yang di hadapan siku-siku, apotema, adalah sisi yang paling panjang. Katakanlah di sini X. Kita cari dulu X-nya. X sama dengan akar. Ingat teorema Pitagoras. Dari jumlah sisi yang saling berpenyiku. Berarti 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 144 ditambah 25. Berarti 169. Artinya 13. Oh, X-nya dapat 13. Nah, tentukan nilai trigonometrinya. Sinus tetanya. Sin teta, sin demi. Depan dibagi miring. Depannya 5, miringnya 13. Cos teta, cos sami, samping miring, 12 per 13. Kemudian tan teta. Tan teta berarti tan desa, depan samping, 5 per 12. Nah, kalau ditanya kebalikannya, kosekan teta berarti 13 per 5. Sekan teta, sekan kebalikannya cos, tinggal balik, 13 per 12. Kemudian kotangen kebalikannya teta. Kebalikannya tangen berarti 12 per 5. Oke. Sekarang lihat. Ini tetanya di sini soal D. Berarti ini namanya depan. Depannya 15. Depan siku-siku namanya miring. Ini berarti samping. Sampingnya belum ketemu. Nah, kita cari dulu sampingnya. Yang paling panjang adalah yang depan siku-siku. Maka untuk mencari yang
Y-nya misalnya akar yang paling panjang 17 pangkat 2 kuadrat dikurangi sisi yang berpenyiku yang lainnya 15 kuadrat. Berarti 17 kuadrat 289, 15 kuadrat 225. Berarti akar 64 berarti 8. Oh, berarti sisi sampingnya adalah 8. Jadi lihatnya di sini. Sin theta. Sin demi depan bagi miring 15 per 17 cos theta berarti cos sami samping miring 8 per 17. Terus tan theta berarti tan desa depan samping 15 dibagi 8. Kebalikannya sin adalah kosekan berarti tinggal balik 17 per 15. Kebalikannya cos berarti sekan. Berarti 17 per 8. Dan kebalikannya tangen berarti kotangen. Adalah 8 per 15. Nih. Jadi saya mengingatkan kembali tentang Pitagoras. Nah, Pitagoras ini siku-siku. Katakanlah di sini A, ini B, ini C. Ini Pitagoras ya. Yang paling panjang adalah sisi C yang di hadapan siku-siku. Maka C kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, yang A kuadrat bagaimana? Yang paling panjang. Dikurangi sisi yang lain. B juga demikian. Yang paling panjang berarti C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kalau mau menghilangkan kuadrat nanti di akar. Oke. Contoh yang kedua. Tentukan nilai perbandingan trigonometri yang lain jika diketahui A. Sin A adalah 3 per 5. Kita gambar dulu segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Ini A. Nah, ini namanya depan. Nah, yang di hadapan siku-siku namanya miring. Ini berarti samping. Sin A, sin demi. Ini depan. Ini miring 5-nya. Berarti depannya 3, miringnya 5. Maka dengan Pitagoras, katakanlah ini X. Berarti X sama dengan akar yang miring, yang paling panjang 5 kuadrat, dikurangi 3 kuadrat. 25 dikurangi 9, berarti akan 16, berarti 4. Nah, setelah unsur-unsurnya diketahui, maka kita bisa menghitung. Sinnya, sin demi, depan miring, 3 per 5. Cos A, cos sami, samping miring, berarti 4 per 5. Tan A, berarti tan desa 3 per 4. Kebalikannya sin berarti kosekan. Kosekan A berarti 5 per 3. Kebalikannya cos berarti sekan. Sekan A berarti 5 per 4. Dan kebalikannya tangen, kotangen A berarti 4 per 3. Ini soal yang B. Soal yang A. Soal yang B silahkan nanti cari sendiri, saya bahas yang C. Yang C. Diketahui tan C adalah akar 5 per 5. Nah, kita gambar sudut C. Sudut C. Ya. Ini C. Kita gambar. Ini namanya depan. Ini namanya miring yang paling panjang, ini namanya samping. Tan itu tan desa, depan, samping. Depan, samping. Depannya akar 5, sampingnya 5. Nah, berarti kita harus nyari yang miring. Yang miring itu adalah akar dari jumlahnya. 5 kuadrat ditambah akar 5 dikuadratkan. 25 ditambah 5
berarti 30. Akar 30. Nah, akar 30. Di sini ditulis akar 30. Berarti kalau begitu sin C depan bagi miring. Akar 5 per akar 30. Gitu. Berarti boleh ditulis akarnya dihilangkan dua-duanya. Boleh satu aja, berarti akar bagi 5 ya. Ini 1 per akar 6. Nah, boleh. Akar 1 adalah 1. Berarti 1 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Berarti akar 6 per 6. Boleh seperti itu. Cos C. Cos sami samping miring 5 per akar 30. Nah, ini boleh dikalikan akar 30 per akar 30. Berarti 5 akar 30 per 30. Nah, ini boleh dikecilkan. Berarti akar 30 per 6. Tan C. Berarti tan desa depan dibagi samping. Akar 5 per 5. Untuk nilai trigonometri yang lain silahkan dicari sendiri. Demikian pembahasan yang nomor 2. Lanjut contoh yang ketiga. Diketahui, tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut. Diketahui yang A. Kosekan D adalah 17 per 15. Kita gambar. Ini D. Ini namanya depan. Ini namanya miring. Ini namanya samping. Ingat, kosekan adalah kebalikannya sin. Sin itu sindemi, depan miring. Berarti ini miring. Ini 17 sindemi depan. Nah, jadi kalau sin itu depan per miring, kalau kosekan berarti kebalikannya, miring per depan. Miringnya 17, depannya 15. Berarti kita nyari yang sampingnya. X kuadrat atau X sama dengan akar. X sama dengan akar. Yang paling panjang berarti 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Berarti 289, 17 kuadrat dikurangi 225. Berarti 9 diambil 54, 64 berarti 8. Nah, maka kalau kita trigonometri yang lain berarti sin D, sindemi. Depan miring 15 per 17. Cos D, cos sami, samping miring 8 per 17. Tan D, tan desa, depan dibagi samping. Depannya 15, bagi samping 8. Kebalikannya sin, berarti kosekan. 17 per 15. Kebalikannya cos berarti sekan. Sekan berarti 17 per 8. Kebalikannya tangan berarti kotangan. 8 per 15. Untuk soal yang B dan C silahkan dikerjakan sendiri. Kita lanjut pada contoh yang keempat. Jika diketahui alfa adalah sudut lancip dan tan alfa adalah P. Tan alfa adalah P. Kita gambar dulu. Ini alfa. Berarti yang ini di depan. Ini namanya siku-siku, berarti di sini miring. Ini berarti samping. Pengertiannya tan adalah tan desa. Depan dibagi samping. Kalau tan alfa sama dengan P, ini artinya P per 1. Berarti depannya adalah P. Depannya adalah P, sampingnya adalah 1. Berarti tinggal nyari miring. X, katakanlah miringnya, akar P kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti P kuadrat plus 1. Nah, itu X-nya. X-nya adalah akar P kuadrat tambah 1. Nah, tentukan perbandingan trigonometri yang lain. Sinus alfa, sindemi, depan bagi miring. Berarti depannya berarti P dibagi akar
B kuadrat plus 1. Cos alfa, cos sami, samping miring. Samping dibagi miring. Berarti sampingnya 1 per akar B kuadrat plus 1. Tan alfa berarti tan desa. Depan P dibagi samping per 1. Maka ditulis. Nah, P saja. Kebalikannya sin adalah kosekan. Ya tinggal balik. Berarti akar P kuadrat plus 1 per P. Kebalikannya cos berarti sekan. Berarti P kuadrat plus 1 akarnya per 1. Atau ditulis akar P kuadrat plus 1 saja. Tangen. Kebalikannya kotangen. Maka kotangen alfa kalau ini P per 1 berarti ini 1 per P. Demikian pembahasan nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5, contoh yang kelima. Jika alfa adalah sudut lancip dan tan alfa adalah P, tentukan perbandingan, maaf ini soal yang nomor 4 ya, ini ya, nomor 4 ya. Ini nomor 4 tadi ya, sudah kita bahas. Nomor 5-nya yang ini. Seorang anak bermain layang-layang dengan panjang 76 meter. Sudut elevasi layang-layang dengan anak berbentuk 60. Nah, ini kalau saya ilustrasikan ini layang-layang. Ini kita tarik benang. Nah, ini ada anak di sini. Nah, ini membentuk suatu segitiga ini. Nah, ini tinggi anak adalah 1,5. Tinggi anak adalah 1,5 meter. Yang namanya sudut elevasi itu ini namanya sudut elevasi. Sudut elevasi. Nah, yang di sini ya lawannya apa berseberangannya ini namanya depresi. Depresi. Ini sudut elevasi di sini. Nah, sudut elevasinya 60 derajat. 60 derajat. Ini sudut siku-siku. Berarti ini namanya depan. Ini namanya miring. Ini namanya samping. Nah, tentukan tinggi layang-layang. Tinggi layang-layang artinya nanti katakanlah ini H, berarti tinggi layang-layangnya berarti tinggi anak ditambah H sini nanti ya. Di tinggi layang-layang adalah H ditambah 1,5. Kita cari dulu H-nya. Nah. Nih. Nah, ada beberapa materi, beberapa soal yang harus dihafalkan. Ini yang diketahui. Nah, sudut 60 derajat. Sudut 60 derajat. Kemudian panjang benangnya 76. Nah, ada materi yang belum saya bahas, tapi nanti akan saya bahas di video sebelumnya. Maka kita pakai hubungan ini. Sudut 60 diketahui. Depan, karena mencari depannya dibagi miring. Berarti kita menggunakan sinus. Sin itu depan dibagi miring. Depannya itu H, miringnya 76. Nah, nanti akan yang saya bahas di bahasan video selanjutnya. Astagfirullah. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Berarti akar 3 per 2. Sama dengan H per 76. Ini kalau saya coret, 76 bagi 2 itu dapat 38. Berarti H-nya sama dengan 38 akar 3. Berarti kalau begitu berapa tinggi layang-layang? Tinggi layang-layang adalah H ditambah tinggi anak 1,5 berarti 38 akar 3 ditambah 1,5 meter. Ini aplikasi tentang trigonometri. Nanti silahkan nanti dibahas, pelajari di video berikutnya bagaimana mendapatkan sin 60 kok bisa akar 3 per 2. Lanjut soal yang ke-6.
Jika diketahui sin 15 sama dengan Y. Sin itu sin demi. Depan miring. Berarti depannya Y, miringnya 1. Nah, saya gambar segitiganya. Ini Y. Sorry, ini 15. Nah, ini 15. Ini namanya depan. Ini namanya miring. Ini namanya samping. Diketahui sin 15 adalah Y. Depan bagi miring. Berarti di sini kita cari dulu yang sisi sampingnya. Berarti X sama dengan akar 1 kuadrat dikurangi Y kuadrat. Artinya akar 1 min Y kuadrat. Akar 1 min Y kuadrat. Nah, secara teoritis, berarti kalau begitu yang A, berapakah cos 15? Cos 15 kosami, samping bagi miring. Berarti sampingnya 1 min Y kuadrat dibagi miringnya 1. Berarti cukup ditulis 1 min Y kuadrat. B. Tan 15. Tan 15. Tan desa. Depan bagi samping. Depan bagi samping. Depannya berarti Y. Sampingnya berarti 1 min Y kuadrat di akar ya. C. Sin 75. Kok tiba-tiba muncul 75? Dalam segitiga, jumlah sudutnya itu adalah 180. Kalau di sini 15, ini 90, siku-siku 90, berarti di sini 75. Nah, saya gambar aja biar enggak bingung. Mohon maaf. Ini 75. Ini siku-siku. Nah, otomatis, ini tadi panjangnya Y, ini panjangnya 1 min Y kuadrat akar ini 1. Posisinya ini menjadi depan. Ini menjadi depan. Depannya 75. Ini miring. Ini samping. Karena objeknya sudah menjadi 75 derajat. Kalau pertanyaannya sin 75 depan dibagi miring. Berarti akar 1 min Y kuadrat dibagi 1 atau akar 1 min Y kuadrat. D. Cos 75. Cos 75, cos samping. Sami, samping bagi miring. Berarti Y bagi 1 atau Y. E. Tan 75. Tan 75, tan desa. Depan samping. Berarti akar 1 min Y kuadrat dibagi dengan Y. F. Kosekan 15. Wah, berarti gambar yang ini tadi, kosekan. Kosekan kebalikannya apa? Kosekan kebalikannya sin. Sin demi, depan miring. Berarti dibalik 1 per Y. Tuh. Selanjutnya silakan nanti dibahas sendiri. Demikian pembahasan saya tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Silahkan untuk dipelajari, disimak lebih lanjut lagi. Tetap semangat dalam belajar, pasti akan membuahkan hasil. Yakinkan dalam diri, matematika itu mudah, asik, dan menyenangkan. Semakin ada persoalan, semakin asik kita mempelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.